adalah sebuah candaan yang kelewatan batas kalau sampai mengirim ular kobra ke rumah seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kabar terbaru datang dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat bahwa dirinya baru saja diteror oleh seorang dengan mengirimkan ular kobra ke rumahnya. Menurut pengakuan dari Kang Deddy Mulyadi bahwa ini sudah yang kedua kalinya. Dan menurut Kang Deddy Mulyadi bahwa candaan ini sudah sangat keterlaluan, sudah sangat berkelebihan. Saya berharap bahwa masyarakat Jawa Barat, kalian harus menjadi garda terdepan untuk menjaga keselamatan dari Kang Deddy Mulyadi dan keluarga. Kita harus sadari bahwa orang-orang yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi itu pasti punya musuh. Pasti ada orang-orang yang tidak suka. Pasti ada orang-orang yang merasa iri. Pasti ada orang-orang yang merasa benci. Apalagi Kang Deddy Mulyadi hari ini adalah sosok, adalah figur pemimpin yang tidak saja dicintai oleh masyarakat Jawa Barat, tetapi kami yang masyarakat non-Jawa Barat pun sangat mengagumi, sangat mencintai, dan sangat membanggakan dengan kebijakan dan program kerja yang selama ini selalu dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Pertanyaan saya, apakah pengiriman ular kobra ke rumah Kang Deddy Mulyadi untuk meneror Kang Deddy Mulyadi dan keluarga pada akhirnya akan memuput semangat dari Kang Deddy Mulyadi untuk membangun Provinsi Jawa Barat? Secara tegas saya katakan bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi, bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Karena orang-orang yang tegas, orang-orang yang baik, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dicintai oleh rakyatnya pasti akan selalu maju, pasti akan selalu bergerak, dan haram hukumnya bila dia mau mundur sejengkal sekalipun. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, semoga dalam keadaan sehat semua ya. Ada kabar mengejutkan kawan-kawan bahwa ternyata ada yang benci dengan Kang Deddy Mulyadi, bahkan sampai hingga meneror Kang Deddy Mulyadi dengan cara mengirimkan ular kobra ke rumah dia. Sudah dua kali kejadian ini ya teman-teman. Kita doakan semua mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala balai baik, balai dan juga balai batin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta, pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya.
Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabarkan, saya himbaukan untuk warga Jawa Barat khususnya ya. Mohon maaf sekali, dari hari Minggu kemarin itu saya itu perjalanan pusing, mondar-mandir ke sana kemari ya, gitu, muter-muter dari mana itu? Pertama saya mulai masuk itu di daerah Wangon ke arah Ciamis, Panjalu, Garut, Tasik, Majalengka, Semedang, Cilenyi, nah, terus Raja Galuh, Kuningan ya, sekarang di Kuningan ya. Kecapean, jadi saya nggak sempat memantau KDM Kang Deddy Mulyadi. Nah tadi baru saja tak lihati, saya pantau ada postingan masalah ular kobra ya. Kata beliau sudah 2 kali bercandanya kan gitu ya. Nah, oke ya, ini saya jelaskan ya dulur, jangan ada seudon, jangan ada fitnah ya. Walaupun Mbah tahu, Mbah nggak akan bicara. Walaupun Mbah tahu siapa pelakunya, Mbah tidak akan bicara, karena akhirnya akan menimbulkan fitnah gitu. Intinya saya jelaskan, intinya itu orang dalam sendiri yang ngirim ular kobra tersebut, sekitar umur 65-an tahun, orangnya kecil tinggi, dia juga ahli spiritual gitu ya, gitu. Ahli spiritual ya. Jadi saya mempermasalahkan untuk semua penduduk Jawa Barat, fan KDM, yang ngirim ular kobra itu bukan orang lain, bukan orang jauh, justru orang dalam sendiri. Umurnya sekitar 65 tahun, orangnya kecil tinggi, ahli spiritual juga ya gitu. Ya, dulu juga sering mondar-mandir ke sana kemari gitu ya. Tapi yang jelas dia melakukan seperti itu tuh karena ini ya, karena uang gitu ya. Kemungkinan selama ini dia di situ nggak dapat apa-apa mungkin kan gitu. Akhirnya dia dibalas seseorang kan gitu ya. Itu ya gitu ya. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Yang ngirim ular kobra terhadap KDM, untuk KDM itu bukan orang lain tapi orang dalam sendiri. Umurnya sekitar 65 tahun. Dia juga ahli spiritual, orangnya kecil tinggi. Nah gitu ya. Ya udah gitu aja untuk saudaraku semua yang ada di Jawa Barat. Utamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, ini parah sih. Rumah Kang Deddy dikirimin ular king cobra lagi, jenisnya kacau. Yang belum tahu, sebelumnya Kang Deddy itu melarang atraksi yang menggunakan ular kobra ya, karena berefek yang mematikan gitu, bahaya kalau king cobra itu loh. Tapi sini menurut gua kacau sih anjir, sampai dikirimin 2 kali loh. Ini sih menurut gua ya, pelakunya itu antara 2. Kalau nggak pembenci Kang Deddy dari partai sebelah, atau itu yang tukang atraksi. Semoga sih ketangkep ya, semoga bisa diinterogasi gitu, biar tahu apa maksudnya dikirimin gitu loh. Bahaya lo, king cobra lo dikirimin lo, jahat orang kayak gitu lo, bangsat. Kalau menurutku sih, kalau ketangkap gitu, hukum sesuai yang ada undang-undang di Indonesia gitu loh. Ini kan hukumnya peneroran ya. Ya kalau bisa sih masukin ke rumah kosong, masukin ular king cobra gitu. Dia sendiri di dalam gitu ya kan, dikepung sama ular king cobra biar dirasain gitu. Anjing orang kayak gini nih, bangsat. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen yang menanggapi tentang
kejadian teror yang menimpa Kang Deddy Mulyadi, di mana ada seorang yang mengirim King Cobra ke rumahnya Kang Deddy Mulyadi. Kalau dari komentar netizen, ada satu komentar yang menarik, yakni datang dari Raja Santet Banyuwangi. Kalau tidak salah, nama akun TikToknya itu Mata Malaikat, yang mengatakan bahwa yang melakukan teror itu bukan orang dari luar, tetapi orang dalam. Artinya bahwa ada musuh dalam selimut. Ya, kita tidak bisa menyatakan bahwa itu benar atau itu salah, tetapi biasanya yang melakukan hal-hal seperti itu adalah orang-orang dalam. Biasanya ya. Karena kalau orang luar sih saya pikir masih mempertimbangkan tentang adanya CCTV, takut digebuk, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang dalam, ya bisa saja terjadi. Karena Kang Deddy Mulyadi pastinya juga tidak akan curiga, lalu orang-orang yang ada di sekitar itu pun pasti tidak akan curiga, karena statusnya orang dalam. Tetapi apapun itu, komentar-komentar atau spekulasi-spekulasi yang datang dari netizen, ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima, tetapi poinnya bahwa kita doakan yang terbaik agar Kang Deddy Mulyadi selalu dilindungi, selalu dijaga, selalu dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan atau yang menghambat Kang Deddy Mulyadi dalam bekerja, dalam usahanya, dalam gebrakannya untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Semoga saja Tuhan selalu senantiasa untuk menyertai, untuk melindungi orang-orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi itu. Dan saya secara pribadi ingin mengajak kepada rakyat Jawa Barat maupun Indonesia, kalian-kalian yang terlanjur jatuh cinta dengan gaya kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi, mari kita doakan bersama-sama agar beliau selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya, godaan, kecelakaan, penyakit, dan lain sebagainya, agar dalam menjalankan rutinitas harian beliau sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena sesungguhnya tidak saja rakyat Jawa Barat yang jatuh cinta atau yang merasa bahagia dengan gaya kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi, tetapi kita yang non Jawa Barat juga ikut merasakan dampaknya. Karena cuplikan-cuplikan video yang biasa dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu adalah cuplikan-cuplikan video yang sangat memotivasi kita, yang sangat menginspirasi kita, dan yang paling penting adalah yang sangat mengedukasi kita. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa mari jangan hanya sekedar kita menyimak dari apa yang disampaikan atau apa yang dikontenin oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi mari kita mencoba untuk memasuk lebih dalam, kita mencoba untuk mencerna lebih dalam lagi, agar ada ilmu-ilmu, ada hal-hal yang bisa kita belajar, yang bisa kita kutip dari apa yang dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Semoga saja hal-hal buruk tidak menimpa pada Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja segala doa, segala harapan,
segala wujud yang baik dari rakyat Jawa Barat maupun rakyat non-Jawa Barat senantiasa menyertai Kang Deddy Mulyadi dimanapun beliau melangkah. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Ciao, ciao.